Aku rasa Davin terlalu berlebihan, gumam Jingga pada diri sendiri begitu melihat mobil sedan hitam yang melaju di depan dan di belakang mobil yang Jingga tumpangi. Kedua mobil itu berisi masing-masing 2 orang bodyguard yang berbeda dari yang berjaga di rumah. Jingga turun ketika mobil berhenti di depan sebuah toko perlengkapan melukis. Dodi membantu menurunkan stroller dan Jingga menaruh Oliver di sana. 2 bodyguard berjas hitam menghampiri dan akan mengekori Jingga, tapi Jingga segera berkata, "Kalian gak usah ikut ke dalam, tunggu saja di sini. Aku rasa di dalam aman." Kedua pria itu saling bertukar pandangan sesaat, lalu akhirnya mengangguk. "Baik, jika ada sesuatu yang mengganggu Anda, segera panggil kami." Iya, Jingga masuk ke dalam toko tersebut sambil berpikir keras. Ia sendiri tidak tahu apa yang akan membahayakannya. Toh selama ini ia aman-aman saja, meski tidak diekori bodyguard. Namun ia memilih menuruti saja ucapan Davin, sebab jika lelaki itu sudah berkehendak, akan sulit dibantah. Sambil mendorong stroller Oliver, Jingga memilih-milih sketchbook dan perlengkapan melukis yang lainnya. Pengunjung terlihat cukup sepi siang itu. Saat Jingga sedang fokus memilih pensil, ia merasakan ada seseorang yang memperhatikannya. Seketika Jingga menoleh ke belakang dan ke samping, namun ia tidak menemukan siapapun di sana selain 2 pengunjung yang sedang mendiskusikan sesuatu di depan rak berisi cat air. Jingga menghela nafas panjang. Mungkin ini hanya perasaan saja, pikirnya. Dan jika boleh jujur, beberapa hari ke belakang Jingga selalu merasakan seperti ada orang yang sedang memperhatikannya. Namun sama seperti hari ini, ketika Jingga menoleh ke sekitar, ia tidak menemukan siapapun. Mendadak bulu kuduk Jingga merinding. Ia tersenyum dan menggelengkan kepala. Tidak mungkin ia diawasi hantu di siang bolong begini, bukan? Setelah mendapatkan apa yang ia cari, Jingga langsung meminta Dodi untuk membawanya kembali pulang ke rumah. Dan saat mobil memasuki area komplek perumahan elit tempat rumah Davin berada, Jingga kembali merasakan ada orang yang mengawasinya. Ia seketika menoleh keluar, kening Jingga berkerut. Ini aneh, pikirnya. Barusan ia seperti melihat seseorang mengintip dari balik pohon, tapi saat Jingga melihat ke arah itu, tak ada siapapun di sana. Apa aku berhalusinasi akibat depresi? Gumam Jingga bertanya-tanya pada dirinya sendiri. Setelah tiba di rumah beberapa menit kemudian, Jingga yang baru duduk di sofa mendengar deru mesin mobil Davin berhenti di depan. Ia segera menghampiri pintu untuk menyambut suaminya. Pintu terbuka. Jingga melemparkan senyuman lebar pada Davin yang selalu tampak rapi meski seharian sibuk di kantor. "Selamat datang kembali di rumah," ucap Jingga saat pria itu menarik tubuhnya dalam dekapan. Davin mengeratkan pelukannya di pinggang Jingga. "Aku selalu merindukan momen seperti ini," gumamnya seraya membenamkan wajah pada istrinya. "Aku selalu bahagia setiap datang ke rumah karena selalu disambut wanita secantik kamu." Jingga terkekeh-kekeh dan membalas pelukan Davin. Pipinya merona-rona. "Bagaimana pekerjaanmu hari ini?" "Masalahnya sudah sedikit teratasi, tapi kamu jangan khawatir, aku bisa menghandlenya dengan baik." Davin menghirup aroma tubuh Jingga dalam-dalam, lalu menghela nafas lega. "Aku suka sekali aroma tubuhmu. Seharian ini perutku mual karena terus mencium parfum orang-orang yang baunya sangat mengerikan. Selera mereka dalam memilih parfum buruk sekali," gerutunya dengan kesal. Setelah mendengar keluhan Davin tentang bau parfum yang tidak disukainya, Jingga hanya bisa tersenyum simpul sambil menggelengkan kepala. "Kamu benar-benar sensitif dengan aroma ya," ujarnya seraya menepuk lembut punggung suaminya. Davin mengangguk sambil mengusap-usap punggung Jingga dengan lembut. "Iya, aroma itu penting bagiku. Rasanya seperti ada yang meracuni pikiranku kalau baunya tidak sesuai. Kalau begitu,
Nanti aku akan memastikan parfum yang aku pakai selalu sesuai dengan selera kamu. Tapi apapun parfum kamu, aku selalu suka. Bukankah ini aneh? Jingga kembali tertawa kecil. Ia menjauhkan wajahnya dari dada Davin untuk bisa menatap wajah pria itu. Namun sepertinya itu keputusan yang salah, sebab seketika itu juga Jingga sulit bernafas karena Davin. Dengan penuh kelembutan, Jingga memejamkan mata dan memilih menikmati suaminya itu. Sebelum kemudian Jingga mendorong Davin ketika ingat ada Arum di rumah. Pria itu dengan terpaksa menjauhkan wajah mereka, menatap Jingga dengan tatapan penuh protes. Aku akan membuat minuman untuk kamu, ucap Jingga. Mau kopi atau teh? Aku mau kamu sekarang, jawaban Davin membuat Jingga merotasi matanya dengan malas. Jangan lupa Oliver baru bangun tidur siang beberapa jam yang lalu. Dia nggak bakal membiarkan kamu membawaku, kamu tahu. Anak itu sangat pencemburu. Tepat setelah Jingga menyelesaikan kalimatnya, tiba-tiba terdengar tawarnya yang menggemaskan dari belakang mereka. Oliver merangkak cepat ke arah Davin dengan senyuman lebar. Davin menyongsongnya, mengangkat anak itu ke pangkuan dan menghujani kecupan bertubi-tubi di pipi dan kepala, membuat tawa Oliver semakin ceria terdengar di seisi ruangan. Jingga tersenyum melihat kedekatan mereka berdua, sementara tangan mungil Oliver sibuk meremas-remas wajah Davin dengan gemas. Mama, kamu benar, kamu sangat pencemburu, sama sepertiku, kata Davin seraya membawa Oliver ke ruangan tengah. Papa juga cemburu padamu karena kamu menguasai istriku siang dan malam. Oliver mengoceh tidak jelas dengan suara cemprengnya. Apa? Kamu bilang dia milikmu? Davin pura-pura mengerti apa yang anak itu ucapkan. Ocehan Oliver kembali terdengar sambil mencakar hidung tinggi Davin. Baiklah, dia memang mamamu, tapi jangan lupa kalau dia juga istriku. Kami membuat kamu bersama-sama. Davin mengerjap. Kata-kata yang ia ucapkan secara spontan barusan membuatnya tercenung. Ia menoleh ke arah belakang. Davin menghela nafas lega ketika Jingga sudah pergi ke dapur. Hingga saat ini, Davin belum memiliki keberanian untuk mengakui tentang malam itu, tentang Oliver yang merupakan darah dagingnya sendiri pada Jingga. Nanti, pikir Davin, ia akan mengakui semuanya nanti, ketika ia sudah memastikan bahwa Jingga mampu melewati akhir bulan ini dengan baik, dan dia tetap hidup di bulan depan dan bulan-bulan berikutnya. Saat itu Davin akan mengakui kesalahan yang telah ia lakukan di masa lalu dan menjadi penyebab hadirnya Oliver di antara mereka. Kamu gak bilang mau minum apa, jadi aku buatkan kopi saja, ucapan Jingga yang baru datang. Sambil membawa nampan berisi secangkir kopi, membuyarkan lamunan Davin. Apapun yang kamu buat, aku akan selalu suka. Davin meraih minuman itu dan menyesapnya sejenak. Aku penasaran, apa yang kamu campurkan ke dalam minumanku? Maksudmu? Seulas senyum kecil terlukis di bibir Davin seraya menaruh cangkir kopi ke tempat semula. Selain kopi buatanmu, sekarang aku gak bisa minum kopi buatan orang lain, sekalipun aku beli di cafe shop favoritku, ujarnya seraya berdecak lidah. Entah apa yang berubah, tapi kopi buatan mereka rasanya aneh dan membuatku mual. Cuma kopimu yang akhir-akhir ini cocok di lidahku. Pengakuan Davin tersebut membuat ribuan kupu-kupu seketika berterbangan di perut Jingga. Jingga merasa ada yang aneh dengan suaminya, tapi ia tidak tahu apa yang membuat Davin menjadi terlihat aneh akhir-akhir ini. Sayang, coba panggil mama. Mama, ayo, mama. Jingga menatap Oliver dengan mata berbinar-binar, berharap anak itu mau mengikutinya mengucapkan kata mama.
namun alih-alih mengikuti, Oliver justru malah tertawa dan berteriak gemas. Tawanya menular, membuat Jingga ikut tertawa. Baiklah kalau kamu masih belum mau manggil Mama, tapi Mama berharap kosakata yang kamu ucapkan pertama kali adalah Mama. Oke? Jingga tersenyum lembut seraya mengusap rambut Oliver yang lurus dan terasa halus di bawah sentuhannya. Kamu tunggu di sini ya, Mama mau buat kopi buat Papa di sana, kata Jingga seraya menunjuk dapur yang menyatu dengan meja makan. Hari ini, selain meminta dibuatkan bekal makan siang, Davin juga meminta dibuatkan kopi. Apa perbedaan rasa kopi yang ia giling sendiri dengan kopi buatan orang lain? Karena menurutnya sama saja, namun ternyata berbeda menurut Davin. Jingga tersenyum sendiri, seraya memasukkan biji kopi ke dalam penggilingan. Selamat pagi anak ganteng, suara berat dan dalam Davin yang menyapa Oliver membuat Jingga menoleh ke arah mereka dan memperhatikan dari kejauhan. Oliver merangkak cepat menghampiri Davin yang sudah siap dengan setelan kerjanya dan sedang meneguk air putih. Lalu tanpa diduga-duga, Oliver memeluk satu kaki Davin seraya mendongak. Papa, celoteh Oliver yang membuat Jingga dan Davin sama-sama tertegun. Ya Tuhan, Jingga menutupi mulutnya yang menganga. Tak percaya dengan apa yang barusan ia dengar, ia bergegas menghampiri kedua lelaki itu. Sayang, Mama nggak salah dengar. Barusan kamu manggil Papa. Sungguh, Papa. Papa, celoteh Oliver lagi semakin bersemangat. Sayang, kamu lupa. Dari tadi Mama meminta kamu buat manggil Mama, tapi kamu gak mau, gerutu Jingga pura-pura cemburu sambil berjongkok di depan Oliver. Tapi jauh di dalam hati, ia sungguh bahagia karena itu adalah kosakata pertama yang Oliver ucapkan. Sekarang kamu tiba-tiba panggil Papa dengan semangat dan gak perlu diajari. Papa benar-benar curang bukan? Menyadari Davin hanya terdiam dan tak mengucapkan satu patah kata pun. Jingga lantas mendongak dan mendapati wajah pria itu tampak pucat dengan sorot mata sulit terbaca. Jingga berdiri dan menyentuh lengan Davin. Dev, kenapa? Kamu gak suka? Davin masih diam, seolah suara Jingga hanya angin lalu. Dev, panggil Jingga sekali lagi. Dan kali ini mata Davin mengerjap, menatap Jingga dengan tatapan rumit. Entah perasaan Jingga saja atau bukan, tapi Jingga melihat mata pria itu tampak berkaca-kaca. Maaf, Davin tersenyum lembut. Aku bukannya gak suka, tapi barusan aku cukup kaget karena benar-benar gak percaya Oliver memanggilku. Jingga menghela nafas lega. Syukurlah, aku kira kamu gak suka, katanya lalu cemberut. Tapi aku cemburu karena dia nggak mau manggil aku Mama, sedangkan waktu manggil kamu dia lancar banget. Oh ya, Davin terkekeh. Ia berjongkok dan meraih Oliver ke pangkuannya. Sepertinya kami akan menjadi sahabat yang sangat akrab. Bukan begitu? Tanyanya pada Oliver. Anak berkulit putih itu tertawa. Dia kembali menyerukan kata Papa berulang-ulang, seolah kata itu sangat menyenangkan untuk dia ucapkan. Aku mau cari udara segar dulu. Jingga mengangguk mengiyakan. Dengan hati bahagia, ia memperhatikan Davin menggendong Oliver ke balkon, dan Jingga terenyuh ketika melihat Davin di luar sana memeluk Oliver erat-erat dan mengecupi wajah serta puncak kepalanya berkali-kali. Sejujurnya Jingga tidak ingin mengakui ini, tapi ia tidak bisa membohongi dirinya sendiri. Saat ini ia merasa bahwa Davin tengah menunjukkan sebuah penyesalan terhadap Oliver, namun Jingga tidak berani memastikan. Mungkin ini hanya perasaannya saja, pikirnya. Sementara itu di luar sana, sudut hati Davin terasa nyeri dan sesak. Ia mengeratkan pelukannya pada Oliver sambil sedikit mendongakkan kepala, berusaha untuk menahan air matanya agar tidak terjatuh. Ia tidak mau terlihat lemah di depan putranya sendiri. Jiwa Davin terguncang begitu mendengar Oliver memanggilnya Papa. Kejadian ini sama persis seperti apa yang Davin alami di
di kehidupan sebelumnya. Dan ketika teringat dengan respon yang Davin berikan pada Oliver saat itu, ia marah dan membentak Oliver. Ulu hati Davin berdenyut nyeri dan rongga dadanya terasa menyempit. "Maafkan Papa, sayang. Maafkan Papa," bisik Davin seraya membenamkan wajahnya di kepala Oliver. "Maaf," dan Davin tak sanggup lagi membendung air matanya. Kejadian di kehidupan sebelumnya sangat menyakitkan hati. "Papa?" Iya, ini Papa." Davin menjauhkan wajahnya untuk bisa menatap wajah Oliver dengan lekat. Ia tersenyum perih. "Papa berjanji akan menjagamu dan mama kamu dengan baik. Kita bertiga akan hidup bahagia." Oliver mengerjap dan menatap Davin dengan tatapan polosnya. Kali ini anak itu tidak tertawa, seolah-olah mengerti kepedihan yang sedang dirasakan ayahnya. 10 menit kemudian, Davin kembali masuk ke dalam rumah, tersenyum pada istrinya yang sudah menyiapkan sarapan di meja makan. Berbeda dengan momen di kehidupan sebelumnya, saat itu mereka makan malam bersama. Setelah sore harinya Davin marah dan membentak Oliver. Pagi ini, di kehidupan sekarang, mereka sarapan bersama dengan penuh canda dan tawa. Dulu mereka membahas perceraian, sekarang mereka membahas rencana kebersamaan mereka sore hari nanti. "Sayang," Jinggah mendongak menatap suaminya yang berhenti berjalan di pintu keluar dan akan berangkat ke kantor. "Kenapa, Dev?" Davin memutar badan 90 derajat menghadap Jinggah. Satu telapak tangannya menangkup pipi wanita itu dengan lembut. "Hari ini jangan membiarkan Oliver tidur di ranjang sendirian, mau siang atau sore," ujar Davin. "Kalau dia terpaksa tidur karena ngantuk, nggak apa-apa. Tidur di ranjang, tapi harus kamu temani dan pastikan dia aman." Jinggah mengerjap menatap Davin dengan bingung. "Kenapa tiba-tiba kamu bicara seperti itu? Aku nggak bisa memberitahu alasannya." "Kenapa nggak bisa?" susul Jinggah yang semakin merasa penasaran. "Apa ada sesuatu yang terjadi pada Oliver atau..." "Aku tahu alasanku akan terdengar konyol," setelah Davin dengan serius. "Tapi aku mohon percaya padaku dan ikuti saja ucapanku." "Dev, di mimpi," kata Davin lagi cepat. Ia mengusap wajah dengan gusar. "Aku bermimpi Oliver jatuh dari ranjang saat dia tidur sendirian di kamar, dan kejadian itu membuat bibirnya sobek dan dia harus segera dilarikan ke rumah sakit." Apa?" Jinggah terperangah mendengar penuturan Davin yang menurutnya tidak masuk akal. Jinggah tahu Davin bukan orang yang akan percaya begitu saja pada mimpi. Pria itu selalu berpikir dengan logis. Namun melihat keseriusan yang tergambar di wajah Davin, Jinggah merasa mimpi itu sangat buruk dan benar-benar mengguncang jiwa suaminya. "Tolong jangan menganggapku kurang waras. Aku benar-benar khawatir mimpi biru itu akan menjadi kenyataan," ujar Davin seraya menarik Jinggah ke dalam pelukannya. "Aku mohon." Jinggah membalas pelukan hangat Davin dengan perasaan tak karuan. "Aku percaya sama kamu, Dev. Kamu jangan khawatir. Aku akan menjaganya dengan baik hari ini. Terima kasih." Davin berbisik dengan penuh ketulusan di dekat telinga Jinggah.